capeknya kita, lelahnya kita, itu ternyata penghapus dosa. Jadi kalau kita keluar dari rumah kita di pagi hari untuk mencari ma'isyah, mencari rizkinya Allah Jalla Jalaluh, pulang di sore hari atau bahkan di malam hari, kita capek banget. Subhanallah, itu sebagai wujud Allah Jalla wa'ala sayang kepada kita. Dengan cara seperti itu Allah Jalla wa'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayl asqam. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 155 sampai ayat 157,
Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwasannya di kehidupan kita ini, setelah kita beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan berarti kita tidak dicoba oleh Allah Jalla Jalaluh. Bukan berarti tidak ada musibah yang kita dapatkan. Allah Jalla wa Ala sampai menyatakan, sungguh dan pastinya kami akan mencoba kalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Jalla wa Ala, sungguh kami akan menguji kalian. Dengan sedikit ada rasa takut, rasa khawatir, sedikit diuji dengan kelaparan, kemudian kekurangan harta, fakir, miskin. Termasuk juga ada orang yang kita cintai, diambil oleh Allah Jalla Jalaluh, diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Termasuk kekurangan buah-buahan, kinayah, gagal panen. Itu semua tidak lain adalah cobaan. Wa basyiris sabirin. Tapi orang yang sanggup untuk menerima cobaan Allah Jalla Jalaluh, menerima takdirnya Allah Jalla wa Ala, ketetapan Allah Jalla wa Ala, maka mereka itulah yang mendapatkan busyra, good news, kabar gembira dari Allah Jalla Jalaluh. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah, mereka sanggup untuk mengucapkan kalimatul istirja. Inna lillah, sesungguhnya kami, kita ini milik Allah Jalla wa Ala. Termasuk apa yang kita miliki. Dan kita berkeyakinan semua ini pastinya akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan di dalam hadis yang sahih juga, hadis dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in dari ayahnya, ya, sahabat yang mulia Sa'id radhiyallahu an. Dia, sahabat Sa'id ini pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayun nasi asyaddu bala'an. Manusia yang paling banyak diuji, dicoba, dan paling berat ujiannya itu siapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-anbiya, para nabi, para rasul, summal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Subhanallah, semakin orang tersebut soleh, semakin beriman, semakin kuat dan kokoh akidahnya dan tauhidnya, maka subhanallah semakin berat cobaan dan ujiannya. Hamba Allah Jalla wa Ala yang paling soleh, yaitu para nabi, para anbiya, itu paling berat cobaannya, paling berat musibahnya, ujiannya. Nah, termasuk kita juga pasti diuji, dicoba oleh Allah Jalla wa Ala. Salah satu cobaan yang dialami oleh kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala yang beriman adalah sakit. Subhanallah. Disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, "Wa idza azumatil mihnatu kana dzalika lil mu'mini shalih sababan liuluwi darajati wa azimil ajri." Cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang saleh, seorang hamba yang saleh. Untuk apa tujuannya? Meninggikan derajatnya dan agar ia semakin mendapatkan ganjaran pahala. Jadi dengan cobaan-cobaan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, sekaligus untuk meningkatkan hasanat, pahala, dan tabungan pahala kita. Dan kata beliau, kata Syekh Islam Taimiyah, wallahu ta'ala qad ja'ala akmalal mu'minina imanan
a'zamuhum bala'an. Allah Jalla wa Ala akan memberikan cobaan terberat bagi setiap orang mukmin yang sempurna imannya. Allahu Akbar. Disebutkan di dalam hadis Suhaib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laitsa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman tersebut. Sesungguhnya perkaranya orang yang beriman tersebut semuanya khair, semuanya baik, semuanya bagus. Ya. Wa laitsa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sesuatu yang takjub tadi itu yang berkaitan dengan perkaranya orang mukmin tadi itu cuma didapatkan oleh orang mukmin, yang lain tidak mendapatkan. Sebagaimana orang mukmin. Subhanallah, namanya orang hidup, pastinya kita pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi pastinya juga kita pernah mengalami kesedihan. Namanya orang hidup, pastilah dalam kehidupan ini kita pernah tertawa. Tapi juga kita juga pernah menangis. Subhanallah. Kita pernah senang, pernah juga bersedih. Tapi subhanallah, syukur kita orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dan bersyukurnya dia tersebut tidak lain adalah satu kebaikan buat dia yang bersama dengankan hasanat dan pahala. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Jika sekiranya dia tersebut mendapatkan ya kesusahan, musibah, ujian, dia bersabar. Dan bersabarnya orang mukmin ketika mendapatkan ujian, cobaan, maka bersama dengankan hasanat dan pahala. Alhamdulillah kita orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Apapun yang kita dapatkan itu semuanya adalah sama dengannya kebaikan. Termasuk kita katakan sakit. Dan Allah Jalla wa Ala jika menguji seseorang itu menunjukkan Allah Jalla wa Ala menyukai itu hamba. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah Jalla wa Ala itu menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Jalla wa Ala menyegerakan siksaannya, hukumannya, sanksinya di dunia. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Tapi jika Allah Jalla wa Ala berkehendak untuk hamba itu keburukan, Allah tahan hukumannya. Allah tahan sanksinya untuk tuh hamba dikarenakan si hamba itu melakukan perbuatan dosa. Allah takhir, Allah Jalla wa Ala perlambat sanksinya nanti di akhirat sampai hari kiamat kelak. Nah, maka oleh sebab itu kita bersyukur saja apa yang kita dapatkan di muka bumi ini. Kalau kita merenungkan itu hadis, subhanallah. Ketika kita mendapatkan kesusahan apapun, entah itu kefakiran, kemiskinan, atau sakit, atau mengalami hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan buat hati kita, bisa jadi itulah kebaikan buat kita. Kita ambil hikmahnya saja. Termasuk jika kita mengalami apa? Sakit. Makanya luar biasa kalau kita berbicara tentang masalah sakit tersebut, memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Memang kita katakan ada beberapa hal orang itu harus sadar juga. Bisa jadi sebab sakit itu dikarenakan murka dan amarahnya Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, kalau kita melihat dari bencana atau musibah atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah bala,
itu faktor utamanya dikarenakan sebab dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya kata Allah Jalla Jalaluhu dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 79, Allah Jalla wa Ala menyatakan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kalian dapatkan, yang kalian peroleh, itu semua datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi ketika engkau mendapatkan satu keburukan, kejelekan, maka bisa jadi dikenakan kesalahan yang kalian pernah lakukan atau dosa yang kalian lakukan. Dalam surah yang lain, dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat ke-30, Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun ujian yang kalian dapatkan, musibah yang menimpa kalian, maka itu semua dikarenakan perbuatan kalian itu sendiri. Ulah tangan kalian itu sendiri. Dan Allah Jalla wa Ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan tersebut. Dan itu juga yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Ayat 41. Zaharal fasadu fil baghi wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan, di lautan, itu disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, jangan-jangan juga ya kan, sebab sakit itu dikarenakan ulah kita juga. Subhanallah, kemarin itu kita mendapatkan ada yang namanya wabah corona. Kita nggak tahu ada apa ini. Tidak terpikir oleh kita. Tahu-tahu subhanallah, ya datang itu wabah yang membuat kita tersebut menjadi seseorang yang berat betul menjalani kehidupan ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang kejadian yang berkaitan dengan wabah taun. Ada apa ini? Fenomena apa ya Rasulullah? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, annahu adzabun yab'atsahallahu ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Bahwasannya bisa jadi wabah taun itu adalah caranya Allah Jalla wa Ala untuk mengadab, menyiksa orang-orang yang Allah Jalla wa Ala inginkan untuk disiksa dan diadab. Tapi ketahuilah adanya wabah tersebut untuk orang yang beriman, kaum muslimin, itu tidak lain rahmat, kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, tetapi kita harus paham, bisa jadi itu adalah rahmat buat kita. Tapi bisa jadi sesuatu yang kita alami berkaitan dengan ketidaksukaan hati kita ini seperti sakit, jangan-jangan diazab ini. Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan tentang hikmah di balik sakit tersebut. Ada satu hadis lagi yang dimana Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jazaun. Musibah yang kita alami, penyakit yang menimpa kita, kesusahan dan kesedihan yang kita dapatkan di dunia ini merupakan sebagai balasan dan hukuman dari Allahu Jalla Jalaluhu. Dan dikatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Jarir, la yusibu rajulan khadshu udin wala asratu qadamin wala ikhtilaju irqin illa bidzanbin wa ma ya'fallahu aktsar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, subhanallah, tergelincirnya telapak kaki, terkelirnya urat, kecuali dikarenakan sebab dosa yang dilakukan. Subhanallah, jangan-jangan kok kita tergelincir nih, terpleset. Ada apa ya? Jangan-jangan dosa yang kita lakukan. Atau mungkin ada benda yang menimpa badan kita sehingga membuat kita luka.
Ya kalau kita berpikirnya positif, ya mudah-mudahan itu sebagai penghapus dosa. Tapi lebih positif lagi, jangan-jangan dosa yang kita lakukan ini sampai kita mengalami luka seperti ini. Tapi subhanallah, Allahu Jalla wa'ala memaafkan kita ini lebih banyak tentunya. Kesalahan kita luar biasa. Itu diantara ya sebab-sebab Allahu Jalla Jalaluhu menghapuskan dosa-dosa kita. Nah makanya ada beberapa poin yang harus kita pahami dari hikmah di balik kita sakit tersebut. Satu persatu kita akan bahas ini. Nah insya Allah kalau misalnya dari maghrib ke isya ini belum selesai, kita akan sambung setelah pelaksanaan salat isya. Taib, hikmah di balik sakit. Yang pertama, sakit itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau untuk orang yang beriman, dalilnya banyak sekali yang menjelaskan itu. Orang yang sakit, ya ketika dia mendapatkan sakit, selayaknya bergembira mendengar berita, ya ketika dia tersebut mendapatkan kesusahan atau sakit tersebut. Karena apa yang dialami oleh kaum muslimin itu semuanya baik. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syauqah yushakuha illa kafarahullahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, capek. Namanya hidup. Siapa di antara kita yang tidak pernah lelah? Tapi syukur kita ini orang yang muslim, beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Capeknya kita, lelahnya kita, itu ternyata penghapus dosa. Jadi kalau kita keluar dari rumah kita di pagi hari untuk mencari ma'isyah, mencari rizkinya Allah Jalla Jalaluhu, pulang di sore hari atau bahkan di malam hari, kita capek banget. Subhanallah, itu sebagai wujud Allah Jalla wa'ala sayang kepada kita. Dengan cara seperti itu Allah Jalla wa'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya ada di antara kita kadang mengatakan capek Ustaz. Ya Allah, syukur kita masih capek. Alhamdulillah kita masih lelah. Kenapa Ustaz? Kok alhamdulillah? Kenapa lelahnya kita, capeknya kita itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa kita. Apalagi wala wasabin. Di antara kita ini tertimpa sakit. Mau sakit yang berat atau ringan. Apapun sakitnya. Itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala hammin. Ham itu rasa khawatir. Namanya hidup kadang ada yang kita khawatirkan. Belum terjadi. Makanya kan ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa yang sangat bagus untuk kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari sikap ham, khawatir, hazan, kesedihan. Ham itu masih diangan-angan, sesuatu yang belum terjadi tapi sudah takutnya minta ampun, khawatirnya minta ampun. Gimana ya nanti kalau saya meninggal, anak-anak gimana hidupnya? Masih dihormati orang atau tidak? Subhanallah, gimana nanti kalau fakir, miskin? Gimana kalau dijual ini rumah, ini tanah dan seterusnya? Nah itu rasa apa? Khawatir. Itu namanya apa? Ham. Belum terjadi ini. Syaitan kadang menggoda kita. Ada dalam diri kita seperti itu. Hazan, kesedihan. Ya Allah, ternyata anak memang seperti ini jadinya. Ternyata apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan tadi terjadi. Sedihlah kita. Makanya kita ingin rasa khawatir itu ada tapi jangan terlalu betul-betul menghantui kita. Seperti orang yang ketakutan, yang sangat luar biasa. Makanya banyak baca doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita lanjutkan
hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kemudian rasa khawatir, termasuk rasa sedih. Ya, rasa sedih juga sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Wala adan, gangguan-gangguan namanya hidup, kadang ada gangguan ini, gangguan itu. Subhanallah, syukur kita sebagai seorang muslim. Itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Termasuk gom, wala ghammin. Gham itu kalau anak muda bilang galau. Ada rasa galau di hati ini, tidak enak banget di hati. Itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Syukur kita menjadi seorang muslim. Sampai terinjak, kaki kita ini terinjak duri. Subhanallah, semua itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah patut bergembira. Sekedar rasa sedih yang kita alami, sekedar rasa tidak enak di hati, sekedar tertusuk duri saja. Itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Belum lagi hadis yang lain disebutkan di dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Al-maridhu tahatu khatayahu kama yatahatu waraqus syajar." Orang yang sakit itu dosanya berguguran, berjatuhan. Sebagaimana dedaunan pohon berjatuhan. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diterangkan, yawaddu ahlul afiyah yaumil qiyamah anna juludahum quridat bil maqaridi mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Dulu, ya, orang-orang yang sehat di dunia ini ketika dia sudah mendapatkan hari kiamat, dia berkeinginan betul kulit-kulitnya tersebut digunting dengan sesuatu yang sifatnya menyakitkan buat kulitnya ketika hidup di dunia. Kenapa? Kok berharap seperti itu? Kan tidak boleh, Ustadz. Ini kalau sekiranya dia paham, kalau orang mukmin itu mendapatkan musibah, bala atau apa sifatnya tersebut sakit, nanti balasannya luar biasa kalau dia sabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Karena orang-orang yang sehat ini ketika dia di akhirat kelak melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan ketika hidup di dunia. Maka sebab itu kita bukan berarti mencari ya sakit tersebut, tidak ingin kita sakit. Tapi kalau Allah menakdirkan sakit, maka kita patut untuk bergembira. Patut kita itu untuk senang. Kenapa? Dikarenakan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah di balik kita sakit. Dengan sakit menambah hasanat dan pahala. Dalilnya Ustaz, ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maradin ahabbu ilayya minal huma." Jika sekiranya Allah Jalla wa Ala menimpakan, menguji aku dengan sakit. Kita nggak berharap sakit, tapi kalau sekiranya Allah Jalla wa Ala menguji kita dengan sakit, kata Nabi, aku berharap sakit yang menimpaku itu sakit demam, sakit panas. Bukan berarti Nabi Muhammad suka sakit, tidak. Ini kalau sekiranya diuji, dicoba oleh Allah Jalla wa Ala dengan cobaan sakit, maka berharapnya sakit yang menimpa beliau apa? Huma, atau sakit panas, atau sakit demam. Kenapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, li'annaha tadkhulu fi kulli adwin minni wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulla udwin qistahu minal ajab. Karena namanya sakit panas demam itu masuk ke seluruh anggota-anggota tubuh ini. Termasuk sel-sel yang ada di tubuh ini.
Dan setiap daripada anggota tubuh yang tertimpa sakit panas atau demam tadi, itu Allah Jalla wa'ala tulis dengan hasanat dan pahala. Subhanallah. Disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu an, ya, hal yang senada dikatakan seperti itu. Akibat sakit, subhanallah, hasanat yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan. Pernah Salman Al-Farisi radhiyallahu an membesuk kerabatnya bersama temannya. Ketika Salman berada di tempat sahabatnya tersebut, Salman itu langsung mengucapkan ungkapan seperti ini. Abshir, abshir. Kabar gembira, kabar gembira. Subhanallah. Orang sakit dikabarkan seperti itu. Maksudnya, kata Salman, dengan engkau sakit ini tidak lain adalah sesuatu hal yang menyenangkan buat engkau. Orang ini merasa keheranan. Bukannya dia tersebut bersedih dikarenakan temannya atau saudaranya, kerabatnya tertimpa sakit. Tapi malah dikabarkan dengan informasi seperti itu. Kenapa ya Salman? Kata Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna maradal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taban." Karena sesungguhnya sakitnya orang mukmin itu Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai penghapus dosa dan sekaligus juga sebagai penambah pahala. Subhanallah. Beda kalau orang fajir yang sakit, orang kafir yang sakit. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW, kalba'ir. Seperti onta. Onta yang diikat oleh pemiliknya. Kalba'iri aqalahu ahluhu. Kenapa diikat? Enggak tahu. Kenapa dilepas juga enggak tahu. Subhanallah. Disebutkan, dikatakan oleh Nabi SAW, wa inna maradal fajir kalba'iri aqalahu ahluhu. Summa arsaluhu falam yadri lima aqaluh walam yadri lima arsaluh. Orang kafir atau orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang berlumurkan dengan dosa kalau sakit, itu seperti seekor onta yang diikat. Kemudian ketika dilepas oleh pemiliknya, onta itu kan gak ngerti kenapa saya dilepas, kenapa saya diikat. Nah sama seperti orang kafir yang sakit. Sakit kenapa, sehat kenapa, gak ngerti. Beda kalau kita orang mukmin. Kita sehat, alhamdulillah, satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Tapi ketika kita sakit, kita bersabar. Yang bersama dengan kan hasanat dan pahala. Atau tidak lain, kalau kita sakit kita sadar, oh mungkin ana banyak dosa nih. Ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menghapuskan dosa-dosa ana. Kan seperti itu. Makanya kata Salman, kabar gembira ini buat orang yang sakit ini. Karena orang yang sakit sebagai selain penghapus dosa, juga sebagai penambah pahala. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sebab sakit menambah derajat dan martabat. Allahu Akbar. Ya. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih juga, bahwasannya kata-kata musta'taban tadi, ada yang mengatakan tambah pahala, ada yang mengatakan tambah derajat. Dan itu dikuatkan di dalam hadis yang lain, bahwasannya ya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang A'rab. A'rab itu Arab gunung ya, Arab Badu. Dia datang kepada Nabi SAW, berkeluh kesah tentang keadaan dirinya yang sedang sakit kepala, pusing banget. Ya, sampai mengatakan sesuatu yang enggak layak, enggak pantas. Subhanallah, kemudian dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa antum ini? Kata dia, ya Rasulullah, aku mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa di kepalaku ini. Subhanallah, kemudian Nabi SAW menenangkan. Dengan ungkapan Nabi SAW, man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadha. Sampai seperti itu Nabi mengatakan. Ini orang keluh kesah
mengakibatkan mengeluarkan kata-kata yang gak bagus, seakan-akan gak menerima takdirnya Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ingin melihat nih salah seorang penghuni neraka, lihat tuh orang seperti itu, yang suka berkeluh kesah tentang keadaan sakitnya tersebut. Seharusnya dengan dia sakit tadi, dia bersabar, itu meningkatkan nilai derajat pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikeluh kesahkan. Sekedar keluh kesah yang wajar tidak mengapa. Tapi kalau sudah keluh kesahnya itu, maaf, menolak takdir, menghinakan Allah Jalla Jalaluhu, atau dengan ungkapan-ungkapan yang na'udzubillah, nah maka itu yang mengakibatkan seseorang tersebut bisa terlempar ke dalam siksa api neraka. Nah jadi ketika menerima sakit, kita sanggup untuk sabar, disitulah derajat dan martabat akan diangkat oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian yang keempat, orang yang sakit itu doanya mustajab. Ya, orang yang sakit doanya tersebut mustajab. Diceritakan dalam satu hadis yang sahih. Ya, ada nama sahabat Nabi, namanya Abu Nuhailah Al-Bajali. Beliau ini mengalami sakit. Pada waktu itu terjadi peperangan, dia mengalami tertimpa anak panah musuh, sehingga membuat dia tersebut sakit yang lumayan lama. Kemudian sahabat-sahabatnya ini datang membesuk dia. Kemudian sahabat-sahabatnya ini berkata kepada Abu Nuhailah Al-Bajali, ya, ud'u Allah, berdoalah antum ini kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Abu Nuhailah Al-Bajali, seharusnya kan antum ini yang mendoakan kita, yang datang agar Allah Jalla wa Ala menyembuhkan penyakitku ini. Kata sahabat-sahabatnya, berdoalah, karena doanya orang yang sakit itu mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Akhirnya Abu Nuhailah tersebut berdoa, Allahumma nqus minal marad wa la tunqis minal ajab. Ya Allah, kurangilah dan hilangkanlah sakitku ini, tapi pahalanya jangan dihilangkan. Kata sahabat-sahabatnya, ud'u, tambah lagi dong doanya, tambah lagi, jangan itu doa. Akhirnya dia tersebut berdoa lagi, Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Kata sahabatnya, terus engkau berdoa terus. Kemudian dia melihat kepada ibunya, kebetulan ada di tempat tersebut. Dia berdoa seperti ini, Allahumma ja'al ummi min huril in. Ya Allah, jadikanlah ibuku sebagai bidadari surga. Subhanallah, kenapa ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas? Karena doanya orang yang sakit tersebut mustajab. Makanya oleh sebab itu, kita memang perlu untuk minta doa. Ustaz, doain anak Ustaz lagi sakit ini. Oke. Ya, kalau antum berdoa, antum minta doa sama anak, misalnya sama Ustaz. Subhanallah, kita doakan. Yang dapat pahala itu yang mendoakan. Kan doa itu kan ibadah. Doa huwal ibadah. Kalau antum gak berdoa, antum gak dapat apa-apa. Subhanallah. Seharusnya kita yang mendengar antum yang sakit, kita mendoakan, antumnya pun yang sakit juga berdoa. Karena doanya orang yang sakit itu kan mustajab, karena kondisi dia sedang mendapatkan musibah. Kalau orang mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Naam. Ya, doanya orang yang sakit tersebut mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, pernah juga suatu hari ada seorang sahabat Nabi yang datang, ya, yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia membesuk seorang sahabatnya yang sedang sakit, kemudian dikatakan, berdoalah engkau, karena doanya orang yang sakit tersebut mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, jadi hikmah di balik kita sakit tersebut salah satunya doa kita mustajab. Maka sebab itu kalau kita sakit, tolong antumnya berdoa juga. Jangan antum saja. Atau lebih banyak berkeluh kesahnya. Hati-hati keluh kesah yang mengakibatkan sesuatu
sesuatu itu mengarah kepada penolakan terhadap takdir Allah, itu sangat berbahaya berkaitan tentang keimanan kita. Kemudian yang kelima, meskipun sakit, pahala tetap mengalir. Tapi catatannya, kita memang ketika sehat suka beramal, suka beribadah, amalan tersebut. Misalnya, antum terbiasa melaksanakan salat sunnah qobliyah, ba'diyah. Baik qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Antum kerjakan. Ketika sakit, antum tidak bisa sholat normal, akhirnya menjamak sholat. Kalau menjamak sholat itu kan secara otomatis qobliyah dan ba'diyah tidak ada. Makanya kadang ada kesalahpahaman kadang. Nabi SAW kalau safar, itu mengerjakan sholat sunnah enggak? Nah ini kan salah jawabannya salah sebenarnya. Sebenarnya begini, boleh enggak kita ketika safar mengerjakan sholat sunnah? Boleh. Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat sunnah enggak ketika safar? Nah, iya. Oke, Rasulullah SAW itu tetap mengerjakan salat sunnah. Tapi yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW cuma sebatas apa? Qobliyah dan ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh. Kenapa? Bukan karena, kenapa? Oh karena luar biasa pahalanya Ustaz. Loh, kalau berkaitan dengan luar biasa pahala itu qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Allah mengharamkan neraka buat kita. Man hafadha ala arba'i raka'atin. Ya. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhur wa arba'i raka'atin ba'daha haramallahu alaihinna. Barang siapa yang sanggup menjaga dan merutinkan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah mengharamkan buatnya apa? Siksa api neraka. Ini qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Antum mengatakan tadi oh enggak, karena qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Padahal kalau kita teliti, Nabi itu ketika safar tahajud juga, ya salat witir juga. Ketika penaklukan kota suci Mekah, mampir ke tempat sepupu beliau, misanan beliau, yang bernama Ummu Hani, saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan salat duha berapa? 8 rakaat. Berarti antum mengatakan tidak boleh mengerjakan salat sunnah kecuali qobliyah subuh dan salat witir tadi sudah runtuh itu. Tapi kenapa qobliyah dan ba'diyah ditinggal oleh Nabi kecuali qobliyah subuh? Apa sebabnya? Alasannya bukan karena safarnya, tapi kenapa? Karena ada jamak dan qasar. Jamak itu kan menggabungkan 2 sholat. Paketnya cuma ada 2. Paket yang pertama zuhur dan asar. Paket yang kedua maghrib dan isya. Oke. Kemudian qasar sholat artinya meringkas. Sholat yang 4 jadi 2 rakaat. Ya, kata Allah Jalla wa Ala surah An-Nisa surah yang keempat ayat 101, wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas shalah. Apabila kalian safar maka tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat. Jadi kalau kita musafir boleh jamak, boleh qasar. Bukan begitu. Nah, qobliyah subuh kenapa tetap dikerjakan oleh Nabi? Apa sebabnya? Kenapa? Karena tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Makanya qobliyah subuh tetap dikerjakan oleh Nabi. Bukan dikarenakan alasan safar. Jelas ya? Jadi kalau antum nanti safar ke Masjidil Haram, ke Mekah, kota suci, antum sholat normal. Sebagaimana sholat di Masjid Asy-Syifa ini. Ikut dengan imam. Subuh ikut imam. Ya, zuhur ikut dengan imam tanpa jamak, tanpa qasar. Asar di waktu asar ikut dengan imam, maghrib juga begitu, isya begitu tanpa jamak, tanpa qasar. Boleh nggak kira-kira mengerjakan qobliyah dan ba'diyah? Boleh tidak? Boleh lah. Karena kita tidak apa? Menjamak dan tidak mengqasar salat. Nah, kita sakit. Kalau qasar itu alasannya cuma 1, kalau kita safar. Tapi kalau jamak alasannya banyak. Di antaranya sakit. Sakit yang membuat kita tidak bisa sholat sebagaimana waktu normal.
waktu sholat tersebut. Ya, 4, zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, kemudian isanya 4. Nah, berhubung kita jamak, ada nggak qobliyah dan ba'diyah? Tidak ada. Subhanallah, pahalanya tetap mengalir tidak? Tetap mengalir. Apalagi kondisi kita apa? Sakit tadi seperti itu. Nah, jadi ini sekedar tambahan ilmu saja. Nah, meskipun kita sakit, pahala tetap mengalir kalau kondisi kita memang terbiasa waktu sehat mengamalkan itu amalan. Kayak kita. Terus terang terbiasa tuh ketika masih muda untuk puasa. Puasanya tidak hanya sekedar puasa sunnah yang tahunan seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa bulanan, Ayyamul Bid kita kerjakan, Senin Kemis kita kerjakan. Subhanallah, puasa yang yaumian, daily, harian, puasa Nabi Daud kita lakukan juga. Tapi tambah umur subhanallah, tambah nggak kuat lihat makanan. Sering lapar, nggak bisa puasa. Apalagi ustadz misalnya berat sering ngomong, disuruh antum ceramah. Ceramahnya durasinya 2 jam lagi. Berat kadang. Sehingga membuat ustadz intinya orang puasa sunnah, intinya nggak puasa. Ya Syekh, ana suruh antum puasa sunnah karena ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. Tapi ana nggak kuat puasa sunnah. Apalagi kondisi ana safar sekarang. Cuma ana suruh antum puasa sunnah ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti ana puasa Syawalnya, nanti kalau pulang ke kampung halaman lagi yang di sana. Kan seperti itu. Nah, artinya apa? Kita katakan bahwasannya ketika kondisi kita masih dalam kondisi kuat fisik berpuasa. Ketika kita sakit kan gak sanggup lagi secara fisik. Kadang dokter juga menginformasikan, tolong ya jangan puasa ya, tolong jangan puasa. Kan begitu. Kalau berpuasa berbahaya ini. Nah, berhubung kita terbiasa mengerjakan puasa sunnah, ketika sakit pun tetap dapat pahalanya. Dalilnya Ustadz, hadis dari Anas bin Malik dan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman as-sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau sedang melakukan safar, Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa dia sehat dan mukim. Antum safar, salatnya jamak dan qasar. Qobliyah dan ba'diyahnya apa? Tidak ada. Tapi berhubung antum terbiasa ketika mukim qobliyah dan ba'diyah, tetap dapat nggak pahalanya? Tetap dapat. Antum Masya Allah ketika sehat walafiat, qobliyah dan ba'diyahnya dikerjakan. Puasa sunnah Masya Allah, antum kerjakan. Ketika sakit sudah nggak bisa lagi mengerjakan. Antum dapat nggak tetap pahalanya? Tetap dapat pahalanya. Nah, itu yang keberapa? Hikmah yang kelima. Yang keenam, orang yang sakit jika dia bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, maka jaminannya tersebut surga. Subhanallah. Ada satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ada seorang perempuan namanya itu Ummu Zufar. Ummu Zufar ini seorang perempuan tinggi semampai, cuma kulit hitam pekat. Ya, beliau itu mengalami penyakit surak. Ya, punya penyakit ayan. Kalau sudah terkena penyakit itu, ya kepanasan yang luar biasa, nggak sadar, lepas pakaian, bugil. Ummu Zufar malu. Subhanallah, beliau pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inni usra." Aku ini telah mendapatkan penyakit ayan. Bukan apa-apa ya Rasulullah, aku datang ke antum ini wa inni atakasyafu fad'allahali. Aku kalau sudah terkena penyakit itu, aku ingin lepas pakaian. Aku malu ya Rasulullah. Banyak orang yang melihat auratku tersebut. Tolong doakan aku agar aku tersebut sembuh dari penyakit ayan ini. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada Ummu Zufar. In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau ingin, engkau sabar, menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh berkaitan tentang penyakit ayan ini, maka Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada engkau jannah atau surga. Wa in syi'ti da'autallaha an yu'afiyaki.
Tapi jika engkau ingin, aku bisa mendoakan engkau agar Allah Jalla wa'ala mengangkat penyakit ayan engkau ini. Engkau sehat walafiat, sembuh dari penyakit ini. Yang mana pilihannya? Kata Ummu Zufar, asbir ya Rasulullah. Aku bersabar ya Rasulullah. Tapi tolong ya Rasulullah. Jika aku mendapatkan penyakit ini, tolong doakan aku. Jangan sampai aku melepas pakaianku. Akhirnya didoakan oleh Nabi apa? Ketika dia dapat penyakit ayan ini atau penyakit sura ini, jangan sampai lepas pakaian. Didoakan oleh Nabi SAW. Dan setiap kali mendapatkan itu penyakit, beliau tidak lepas pakaian lagi. Tapi salah seorang perempuan yang ada jaminan surga siapa? Ummu Zufar ini. Dan ini termasuk ya keyakinan kita dari kalangan sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga adalah Ummu Zufar ini. Nah ini oleh sebab itu kita katakan sabar menerima ketetapan Allahu Jalla Jalaluh. Dan yang ketujuh, yang terakhir kita katakan sebab sakit ini adalah asbab dari husnul khotimah. Kalau kita meninggal dunia dikarenakan sakit yang kita alami, berhubung kita orang yang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala, maka dengan sebab sakit itu sebagai tanda husnul khotimahnya seorang mukmin atau muslim. Ya, disebutkan di dalam satu hadis yang sahih bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membesuk seorang sahabiyah, sahabat perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, emang boleh membesuk seorang perempuan? Boleh, dengan dua catatan. Yang pertama ada mahramnya di situ. Ya, entah suaminya, entah anaknya yang laki-laki yang sudah baligh dan seterusnya. Yang kedua, pastikan pada saat kita membesuk itu perempuan, auratnya dalam kondisi tertutup. Kadang kan kalau orang sakit itu, kadang nggak sadar tersingkap pakaian ini, pakaian itu. Makanya kita sebagai anak-anaknya dari orang yang sakit tersebut berusaha untuk menutupi selalu. Jangan biarkan dia sendirian, apalagi kalau sudah kondisinya sakit berat. Kadang akal sehat hilang. Sehingga dia tidak tahu ini terbuka pakaian atau tidak. Nah kita yang menutupinya seperti itu. Nah ketika Nabi SAW datang untuk membesuk itu perempuan mengalami sakit yang sangat luar biasa parahnya. Ketika Nabi datang saja, Nabi sampai meneteskan air mata. Ketika bertanya, ini lisan jadi keluh. Kaifa tajiduki? Gimana keadaan engkau? Ini perempuan sabar banget, sakitnya luar biasa. Beliau cuma mengatakan, ya Rasulullah asbir, aku bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, walakin arju minallah. Tapi aku berharap dari Allah Jalla Jalaluh, dengan sebab sakit ini, Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosaku. Dan jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, Allah Jalla wa'ala memasukkan aku ke dalam jannah dan surganya. Subhanallah. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian memberikan kabar gembira buat itu perempuan. Sabruki iya adkhalakillahil jannah wa kafara jami'a khatayaki. Kesabaran yang engkau lakukan ini, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan sakit yang luar biasa parah ini, mengakibatkan Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosamu dan memasukkan engkau ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya, ini 7 ya hikmah dibalik orang yang sakit. Dan kalau kita sakit itu sering-sering baca doa, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Rabbighfirli. Subhanallah, Rasulullah itu kan sakit yang parah itu 2 kali. Pertama, sakit ketika terjatuh dari kuda beliau, sehingga membuat pinggang ini tergilas, sakit yang luar biasa sehingga membuat Nabi tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri. Nah, yang kedua sakit yang mengakibatkan beliau meninggal dunia kurang lebih 12 hari. Itu 5 hari menjelang meninggal dunia itu sudah kondisi parah dan ya parah banget Nabi SAW ya berkaitan dengan sakitnya itu. Payah betul ya sakit yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kondisi sakit yang sangat berat sekali dialami oleh beliau SAW. Ya sampai beliau itu susah untuk tidur. Sehingga menutupin wajah beliau dengan ya kain kecil seperti sapu tangan, dikasih air
dibasahin kemudian diletakkan di wajah agar bisa untuk tidur. Tapi subhanallah berat betul. Ya, dibuka oleh Nabi SAW, ya di penghujung hayat itu kan sering mengutuk Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena ini untuk sebagai info juga, bahwasannya jangan sampai nanti beliau meninggal dunia, perlakuan umat ini sama seperti Yahudi dan Nasrani kepada nabi-nabi mereka. Yaitu menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Kuburan. Sebagai masjid. Kuburannya para nabi sebagai tempat ibadah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan la'natullah al-yahud wa nasara. La'natullah al-yahud wa nasara. Semoga Allah melaknati Yahudi dan Nasrani. Ibunda Aisyah nanya, ya Rasulullah tadi antum sering betul melaknati Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kata Nabi SAW, li'annahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka itu kalau meninggal saja, nabi mereka, orang saleh mereka, itu menjadikan kuburan para nabi mereka itu dan orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Aku tidak ingin, kata Nabi, umatku seperti itu. Nah, itu 5 hari menjelang meninggal dunia sering membaca doa ini. Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, sebab sakit ini ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki derajat dan martabat yang tinggi. Yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, berkumpul dengan para syuhada, dan berkumpul dengan orang yang saleh. Nah, orang yang sakit hendaknya sering membaca doa ini. Ini kata para ulama salah satu doa agar kita memohon husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dunia dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa ala. Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Ustaz, kalau anak sehat walafiat, baca doa itu boleh enggak? Boleh tidak? Boleh saja, tidak mengapa. Karena namanya kematian itu kan enggak ada syarat, harus sakit terlebih dahulu. Banyak di antara kita tersebut yang meninggal dunia dalam kondisi sehat walafiat, baru ketemu. Ya Allah, udah meninggal. Kenapa sebabnya? Tabrakan lah, atau jatuh dari mana dan seterusnya. Kan kita sering nanya, teman kita yang di pojokan tuh mana yang suka bersandar? Oh, Ustaz, udah meninggal Ustaz. Ya Allah, kita nggak tahu. Subhanallah, kita kan nggak tahu. Ya Allah, orang baik tuh Masya Allah. Pada perasaan kita ketemu tadi malam ini, ya Ustaz, dia kena heart attack, Ustaz, serangan jantung. Kita nggak tahu. Maka oleh sebab itu apa? Banyak berdoa meminta apa? Husnul khatimah. Apalagi kalau kita ini sakit, itu kan sebagai isyarat. Jangan-jangan sebab sakit ini kita apa? Meninggal dunia. Nah, kalau sebab itu yang namanya kematian harus dipersiapkan saja. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah malam ya, cukup ya. Baik, wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.